Kawan viewers, sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share ke orang-orang yang kalian sayangi. Bos, udah syuting bos? Hah? Udah syuting? Duh, Ya apa ada jadwal ya? wah iya. Lupa kawan viewers, oke? Aduh. Ayo. Halo kawan viewers, aku udah nyampe di kantornya Aspekindo, kantornya Bapak Saleh Mukader, Bang Saleh Mukader. Mari kita ke dalam untuk bincang-bincang dengan beliau. Ayo, come on. Kawan viewers, kembali lagi dengan saya Trio Merpaung dalam acara masih tetap sama, merawat ingatan, melawan lupa. Kali ini narasumber kita adalah seorang tokoh politik di Surabaya. Dulu juga sempat menangani Persebaya Surabaya, Persebaya 1927, dan beliau di tahun 90-an adalah seorang wartawan media, wartawan di Jaya yang berpihak sangat sekali getol memberitakan aksi-aksi mahasiswa yang melawan Soeharto. Kali ini kita dapat kesempatan nih bincang-bincang santai dengan Bang Saleh. Orangnya murah senyum, baik, dan aku udah mengenal cukup lama. Nanti kita dengarkan ya. Bang Saleh, terima kasih waktunya. Yuk, kesempatan diberikan, saya sangat bersyukur, kami sangat bersyukur, berterima kasih. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti akan aku ajukan ke Abang. Jadi di tahun 90-an aku mulai kenal Abang, tepatnya 96 kalau nggak salah waktu itu, ketika Abang menjadi wartawan Inti Jaya ya, koran itu tabloid mingguan ya, PDI Pro Mega. satu minggu 2 kali ya. Satu minggu 2 kali. Nah, Bang, aku penasaran apa yang mendasari Abang itu kok sangat suka getol memberitakan teman-teman Smith ketika itu yang paling banyak ya. Smith PRD. Kenapa, Bang? Oh, karena terus terang saya dengan Orde Baru itu paling jengkel ya, paling benci lah, paling tidak suka kira-kira begitu kan. Karena saya punya trauma dengan Orde Baru. Oh, Trauma karena contoh ketika pemilu itu yang kita setelah pemilu itu, kalau orang-orang suku terasing di tempat tinggal saya itu kalau umpamanya kalah mereka, Golkar kalah, maka orang itu akan dipukul berdarah-darah. Dipukul karena kalah ya kan, jadi tidak boleh kalah. Nah, padahal tradisi di sana orang-orang itu kan nggak berani dengan raja yang kebetulan bertiga waktu itu rajanya ya kan. Mereka biar dipukul, dibunuh pun nggak mau, nggak akan pilih sesuai dengan pilihan raja. Jadi setiap pemilu mesti menyaksikan orang yang dipukuli gitu loh, dipukuli ya kan. Oke. Nah, karena itu kemudian saya trauma dengan Orde Baru, apalagi kemudian kan ketika saya sudah jadi wartawan 93, saya tahu persis kita bayangkan, coba kita mau meliput Marsina ini. Marsina. Itu kita harus dibawa ke kantor Kodim untuk difoto pakai foto yang besar terang itu loh. Langsung di wajah kita begini. Oh gitu, Bang. Iya. Padahal itu hanya meliput ya. Hanya meliput. Seperti begitu ya kan. Jadi apa istilahnya? Sangat tidak nyaman hidup di zaman Orba itu. Nah, karena kemudian ketika lihat anak-anak muda yang kemudian getol untuk melakukan kepada buruh untuk kemudian melakukan demo dan lain-lain, saya tertarik untuk kemudian melakukan pemberitaan itu. Bahkan koran saya itu saya hanya khusus nulis politik waktu itu, saya tidak nulis yang lain. Oh gitu ya. Hanya politik ya kan. Ya. Karena kemudian saya terlibat dengan Promek dan kemudian jadi
Ya. PDI kan karena saya terlalu begitu bersemangat untuk menulis hal-hal tentang politik ya, tentang harapan untuk perubahan kan dari Orde Baru. Oke, jadi itu ya. Lah Bang, kan ini tadi menarik Bang. Di tempat Abang sana P3 sebetulnya yang selalu berubah. Tapi ketika Abang di sini justru Abang lebih hatinya lebih ke Pro Mega, ke PDI. Ya. Kenapa? Apa karena bekerja sebagai meja itu? Itu diantaranya karena di sini kan pertama ya satu di Jawa Timur ini di Jawa fusinya PDI itu kan dengan PNI. Oke, Iya kan? Ya. Kalau saya bicara PNI, darah saya juga darah PNI ya kan, karena ada kakek saya yang PNI kan. Sekalipun keluarga saya mayoritas P3. Karena di Maluku sana fusinya PDI itu dengan Parkindo. Oh, dengan Parkindo. Dengan Parkindo. Sehingga waktu ketika orang di Maluku sana dengan saya PDI, mereka berpikir saya itu pindah agama. Sampai ke situ kan? Sampai ke situ. Iya, karena memang berbeda ininya. Iya. Berbeda. Saya terlibat dengan ini karena memang juga karena saya tiap hari meliput promek. Ketika menyusun daftar pemilih caleg, iya kan, mereka kekurangan caleg, ya kan, kekurangan caleg. Saya minta tolong untuk isi tambahan ya kan, untuk melengkapi 97 berarti maksudnya Bang? 97? pemilu 99. Oh, berarti sudah 97 kan pemilu Orde Baru terakhir. Pemilu 99 kan Oke, sudah masuk reformasi ya, kan. ya. Kan Pak Harto 98, Mei 98. Tapi saat itu Abang udah jadi anggota PDIP ya? Saya sudah aktif dengan mereka sejak 93. Sudah jadi anggota nggak? Belum. Oh, belum ya? Jadi waktu itu saya bilang saya wartawan, saya belum punya kartu anggota. Sudah yang apa isi aja, ada formulirnya, nanti KTA-nya kita yang bikin. Ya sudah, jadi saya isi itu udah punya pikiran bahwa nanti saya jadi anggota dewan atau apa, enggak punya. Hanya bantu agar mereka memenuhi syarat itu loh, 100% caleg yang diminta itu. Oke. Ternyata Abang jadi. Jadi. Alhamdulillah. Jadi kecelakaan. Tersesat di jalan yang benar. Oke, Bang, itu asal mulanya lah. Menarik sebenarnya tadi itu. Aku baru tahu itu kalau ternyata sejak dari P3 itu ternyata awalnya benci Orde Baru. Lalu Bang, secara situasi Orde Baru dengan saat ini, baik itu politik, sosial, hukum, budaya, menurut Abang ada nggak perbedaan besarnya, signifikannya selain hanya dibukanya keran demokrasi? Terus terang ya, kita kebobolan memang. Artinya begini loh, saya ikuti persis ya. Karena ketika itu kan Pak Cip kan ketua fraksi PDI Perjuangan, DPR RI, MPR. Ya. Iya kan? Ya. Waktu itu MPR dengan DPR kan jadi satu. Beliau ketua fraksi. Ya. Iya kan? Saya orang dekat beliau ketika itu kan. Nah, ketika amandemen Undang-Undang Dasar pertama, PDI tidak ikut. PDI tidak ikut. Karena PDI nggak mau merubah Undang-Undang Dasar. Tapi oleh Poros Tengah yang dikomandani oleh Amin Rais, PDI dipaksa. Kalian mau ikut bersama-sama untuk melakukan amandemen atau pembukaan dan ini kita rubah gitu loh. Pembukaan UUD kita rubah. Karena kalau pembukaan di Pancasila juga ikut dirubah. Piagam Jakarta kan ikut dicantumkan. Oke. Iya kan? Maka kemudian PDI Perjuangan nggak bisa punya pilihan kan? Karena ketika itu kan luar biasa koalisi Poros Tengah itu besarnya kan, karena gabungan dari partai-partai Islam dengan beberapa partai nasionalis kan, bahkan PKB yang nasionalis pun kaki di sana ketika itu karena mendukung Gus Dur kan. Sehingga kemudian pada amandemen kedua mau tak mau PDI Perjuangan ikut gitu loh. Nah, tapi pada amandemen pertama pasal-pasal krusial seperti macam investasi ya kan, masalah macam-macam sudah berubah ya kan, sudah berubah. Nah ini yang menurut saya kemudian terjadi sebuah perubahan yang luar biasa, pembelokan agenda demokrasi itu tadi, pembelokan agenda demokrasi ya kan, sehingga menurut saya reformasi ini berkah sekaligus juga bencana kan? Paham ya? Ya. Berkah sekaligus bencana. Bencananya di mana? Kita bisa lihat kalau seandainya pemilihan langsung itu tidak dirubah di dalam Undang-Undang Dasar 45, maka kemudian kan pasal 4 Pancasila itu kan masih tetap utuh sebagaimana apa adanya kan, bahwa
apa namanya kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan itu ada di permusyawaratan perwakilan kan. Kan bukan langsung kan seperti hari ini kan. Iya kan. Nah, dan saya juga punya andil juga, andil kehancuran juga ini sebenarnya. Gimana kok bisa begini? Ketika zamannya masih nomor urut, pemilihan masih nomor urut, saya hampir dibunuh 2 kali. Iya kan? Pada 99 tidak terlalu karena kita sulit. Saya masih dari Gersikia, saya belum jadi ketua cabang. Oh, ini belum ketua cabang ya? Belum ketua cabang. 2004 kita bikin susunan kepengurusan. Saya Arif Indrianto itu bawa 50 orang Madura untuk mau bunuh saya di DPC hanya gara-gara dia kepengen nomor urut 1. Iya kan? Tapi kemudian gagal karena dia kena di sana. 2009 ada beberapa orang yang hampir bertengkar di mana? Di kantor juga gara-gara persoalan nomor urut juga itu loh. Nomor urut. Akhirnya saya bilang Leng, Soleh, Smith, yang rambut panjang ketika itu di penjara. Kalau sekarang gua nggak ngomong ini. Ampun. Ya, Leng, kamu pergi ke MK, buka itu undang-undang supaya siapa yang kerja dia yang menikmati, bukan dia berjuang untuk dapat nomor baru, dia pulang ke rumah. Ya, kamu buka ini supaya mereka mau nomor berapa, dia kerja baru dia menikmati itu hasilnya. Nah, saya semangat karena dia juga dapat nomor jelek juga. Gua ngerti dulu. Tapi duitnya duit saya. Tahu duit saya. Gue juga tahu. Saat itu masih dikasih gue. Dan kemudian dia KMK dan berhasil. Nah, saya waktu itu senang ketika berhasil. Tapi hari ini saya sedih. Sedih karena saya lihat kenapa kerusakan di bawah luar biasa ketika pemilu terjadi. Iya kan? Karena uang bermain ya. Karena uang bermain. Betapa orang rakyat kita siapa saja datang dia terima. Duit semua diterima. Iya kan? Belum tentu dia pilih. Ini kerusakan menurut saya, iya kan? Saya kemudian kalaupun mau kepengen kembali, saya kepengen kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian pilihan langsung itu dihilangkan bila perlu. Memang efek negatifnya baru tuh Bang. Bisa jadi konstituen hanya ngambil uang nggak milih. Iya. Yang kedua, kalau dia jadi, dia akan jadi persis. Itu yang terjadi hari ini. Kembalikan uangnya kan dia tadi. Ya. Diusul apa ya itu? Jadi itu yang saya bilang tadi kan. Berkah dan bencana jadi sana. Oke, berarti sebetulnya kalau secara pemilu lebih baik memakai pola lama ya. Ya. Pola lama. Tetapi ada paling tidak macam begini contoh ya. Oke lah presiden mungkin langsung karena biar rakyat punya kegembiraan ya kan. Tapi untuk gubernur ya cukup di dewan. Iya kan? Wali kota, bupati carikan jalan bagaimana caranya lah supaya bisa lebih murah menurut. Legislatif tentu pilihan ya kan. Pilihan dia langsung. Tapi proporsional jangan sistem distrik. Proporsional tertutup ya kan. Tapi nggak kecenderungan sama kalau proporsional tertutup Bang. Artinya begini loh, ketika proporsional itu terbuka, maka kalau tertutup semua bekerja untuk partai. Iya kan? Tapi kalau terbuka dia bekerja untuk dirinya kan. Yang pada akhirnya kemudian kan bagi-bagi duit lagi untuk memenangkan dirinya, rusak lagi ya. Ini juga Bang aku tanya, kan ada juga beberapa agenda reformasi itu. Sebetulnya ini juga bagian yang penting dalam rangka merawat ingatan. Misalnya ada gerakan mahasiswa yang dulu begitu masif, tetapi mereka berangkat dari diskusi, menentukan lawan. Dibanding gerakan masa sekarang misalnya, apakah menurut Bang Saleh masih tetap sama pola mereka atau gerakan masa sekarang sebenarnya sporadis, nggak ada apa-apanya? Generasi instan, iya kan? Karena semua gampang, wartawannya juga instan, mahasiswanya juga instan, sehingga kemudian tidak sama dengan dulu ya kan? Kita dulu bergerak dengan arah. Bergerak dengan ini yang jelas, dengan tujuan yang jelas ya kan, apa yang mau kita lakukan jelas, orang punya idealisme ya kan. Saya kasih contoh, ketika demo besar-besaran, kita demo reformasi ya, Pak Harto belum turun belum jatuh iya kan, kita di lapangan menghadapi kerasnya angkatan darat, jengkel kita
Tiap hari kita mesti ada yang kena gebuk. Ya, ya. Tiap hari kita mesti lari ketakutan gara-gara kalau angkatan darat yang beranjangan segala kalau turun Kamera dulu. melakukan kemana. Iya. Kalau gak dipukul bisa-bisa ditembak kok waktu itu kan. Ada. Iya kan artinya dikejar, dengan saya pernah dikejar. Tapi ada yang ditembak Om? Enggak, Oh, enggak ya? enggak, tapi paling tidak kan kena gebuk Intimidasi ada, ya? diintimidasi ada banyak, iya kan. Nah, sehingga kemudian ketika itu saya melihat ketika marinir turun kondisinya lebih nyaman. Tahu saya membuat ide untuk memberikan penghargaan kepada marinir sebagai tentara rakyat. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu. Ini waktu abang menjabat periode berapa? Loh, enggak, waktu demo reformasi, waktu Pak nggak Harto. tahu. Waktu Pak Harto belum turun. Nah, Nggak tahu. duitnya dari mana? Ketika saya jadi wartawan, saya punya apa istilahnya dapat kasus di pelabuhan Gresik, anu kayu. Mereka mau kasih saya duit, saya bilang tahan. Nanti kalau saya butuh saya minta tolong. Nah ketika itu saya butuh lah saya minta tolong kalian siapkan nasi kotak 1000 kotak untuk nanti kita siapkan buat marinir. Oh, oke. Jadi kita siapkan nasi 1000 kotak waktu itu kita siapkan kepada marinir dan wartawan-wartawan PBI dan AJI ya. waktu itu memberikan penghargaan kepada marinir sebagai tentara rakyat. Jadi isu nasional. Iya kan? Iya, iya. Untuk kita mau kuliah angkatan darat, kalian itu jangan kasar kepada kita kalau kira-kira kan. Dan semua semangat melakukan itu kalau. Oke. Padahal kita melakukan hal-hal kayak begitu besar kayak begitu, kita masih naik sepeda butut. Ya. Iya kan? Dan ini kembali ke zaman era Orde Baru. Jadi viewers, salah satu tadi aku bilang Bang Saleh ini baik dengan saya. Ini ada cerita. Bang Saleh masih ingat apa nggak tahu. Saat itu aktivis MIK yang ditahan di Tapunto Soleh itu di sidang, kami tetap hadir untuk kemudian mensupport. Nah saat sidang itu salah satu sidang, aku lupa tepatnya, tapi pada saat sidang itu tiba-tiba ada puluhan tentara pakaian, bukan orang-orang rambut cepat berbadan tegap masuk memukul semua aktivis. Waktu itu aku di sebelahnya Bang Saleh. Langsung Bang Saleh nyari aku, trio, kamu di belakang. Kebetulan waktu itu kurus saya waktu itu aku. Bang Saleh ya tidak segede ini tapi ya udah gede lah. Jadi aku sembunyi diam dan tentara menurutku tentara. Tidak ada sama sekali yang menyentuh aku. Teman-teman ada yang kena. Abang ingat nggak tuh? Saya ada ingat. Itu di PN Bang. Oh. Abang tarik aku, tapi aku pas di sebelah abang. Trio, kamu di belakangku. Langsung aku di belakang abang. Udah diam gini. Aku yang lihat, jangan waktu itu dipukul juga. Wah, kalau ada kepala aku diam aja. Terus selesai kena, abang dari aku keluar. Udah kamu keluar, aku pulang naik bis. Entah abang ngeliput apa enggak. Saya yang ingat itu saya nolong Lili sama Wiwin. Oke, almarhum Wiwin ya. Nah, almarhum Wiwin. Anak dua ini yang sering mampir di rumah saya. Rumah saya itu masih sangat-sangat jelek ya kan, sangat-sangat selonjor. Yang di Mojo. Di Mojo itu rumah 6 meter kali 2,5 meter. Itu abang udah menikah ya waktu itu? Sudah menikah. Sudah menikah. Nah mereka yang tahu rumah saya karena sering mampir kan kalau habis demo apa-apa gitu loh. Iya. Itu yang abang ingat ya. Ya. Oke. Sekarang pasca reformasi, Bang Saleh ini menjabat 3 periode di DPRD Jawa Timur. Pasca itu apa aktivitas Abang setelah tidak lagi menjabat 3 periode ini? 2014 terakhir ya. Hingga saat ini apa aktivitas Abang? Hanya ketua Spekindo? Banyak sih, saya punya aktivitas yang diam-diam juga banyak, iya kan? Diam-diamnya apa Bang? Diam-diam ini satu contoh macam saya ini jadi semacam guru ya, guru tapi di grup-grup WA untuk menyelamatkan anak-anak yang terpapar ideologi kanan, oke. radikalis Islam, iya kan? Oh iya. Iya karena itu bahaya. Enggak, maksudnya menurut saya itu jauh lebih berbahaya daripada ideologi manapun. Oke. Iya kan? Ini guru pengertiannya gimana Bang? Abang dibayar? Enggak. Oh enggak? Ya kerja mana mungkin Sosial berarti ini? kerja sosial ya kan? Oh. Kira-kira begitu. Oke. Itu banyak ya? Banyak. Anggotanya? Iya banyak karena banyak grup kan. Siap. Banyak Mantap grup. itu. Bisa. Oke, Bang. Periode kemarin gagal di 2019 ini ya. 2014 ke 19, 19 ke ini. Iya. Itu dapil Jombang Bang ya? Ya dapil 6 ya. Dapil 6 ya. Dapil 7. Iya.
Jadi kalau abang lihat apa yang membuat berbeda dapil sana dengan ketika abang 3 periode? Ada problem apa? Apakah Selama saya di dapil 1 Surabaya Sidoarjo, saya tidak pernah 1 sen pun saya keluar duit. Dan saya pernah dapat suara terbanyak di sini di dapil Ya 1. betul. Iya kan? Ya. Dari semuanya. Dan nggak pernah saya keluar duit. Itu periode ketiga kalau nggak salah nih. Iya, periode ketiga. Periode ketiga ya. Nah, tapi ketika saya pindah dapil ke dapil 7, saya lihat itu yang terpilih hanya mereka yang punya duit. Dia yang sudah incumbent sekalipun harus keluar duit. Itu yang terjadi. Jadi kalau apa orang yang duitnya pas-pasan, jangan harap bisa terpilih. Itu apa namanya? Memang instruksi partai bang ya pindah dapil. Apa nggak bisa memilih gitu? Iya, iya, gitu ya. iya. Oke. Jadi saat ini lebih banyak berkegiatan di aspek Indo ini. Ya. Baik bang, pandangan atau mimpi Bang Saleh Indonesia ke depan. Indonesia ke depan, saya berharap apa yang dicita-citakan oleh founding fathers kita itu diteruskan, diluruskan. Artinya hari ini kan kita mengalami sedikit penyimpangan kan, seperti yang saya bilang tadi loh, amandemen yang kebablasan, Oke. iya kan, sehingga kemudian demokrasi kita juga kebablasan, iya kan, semua dipilih langsung, bahkan Amerika yang kampion demokrasi saja pemilihan presidennya nggak langsung, Iya. iya kan, Ya. kita lebih daripada Amerika ya kan, kita Lebih cepat pemilihannya. Ya. Pemilihannya toh. Negaranya masih belum. Nah, kemudian ada satu contoh omnibus law yang hari ini jadi persoalan. Oke, Ada satu contoh, iya kan? Ini kan sebenarnya sebuah pikiran yang jauh ke depan sebenarnya, iya kan? Bayangkan dari 79 undang-undang itu diperas menjadi satu undang-undang, ya kan? Dengan sasaran yang jelas kan? Karena kita bicara sektor-sektor yang ada tadi kan tujuannya kan satu, memajukan ekonomi kan, mensejahterakan rakyat kan, begitu kira-kira kan. Ibaratnya kan begini, kita punya ruang besar ekonomi yang di dalamnya itu ada sekat-sekat, 79 sekat-sekat tadi, iya kan, yang satu sama lain saling bertentangan, saling melemahkan, iya kan, sehingga pergerakan ekonomi kan menjadi terkendala karena saling melemahkan, ya kan. Ya, nah ini dirombak, dibikin hanya jadi 11 klaster yang kemudian satu sama lain itu saling mendukung, saling menopang. Kan akan terjadi pergerakan yang bagus kan ekonomi kita ke depan mestinya kan. Nah, tapi ini kan disalahpahami oleh masyarakat karena entah kurang baca atau ada yang menunggangi dan lain-lain, ya kan, sehingga kemudian apa yang mestinya sudah diputuskan bagus ini menjadi sesuatu yang terlihat buruk, ya kan, terlihat buruk. Ya. Jadi poinnya sebetulnya mungkin yang bersama dengan kebanyakan orang bang ya, bahwa kesejahteraan rakyat tadi itu. Jadi kalau boleh aku katakan, apakah itu maksudnya supaya Mark Heinz, ideologinya Bung Karno itu sosialisme diciptakan? Saya lihat kalau saya sebegini sih, tidak ada pemerintah manapun juga yang kemudian punya itikat buruk kepada rakyatnya. Itu satu. Yang kedua, saya lihat Jokowi ini kan dia punya keberanian untuk melawan Amerika. Oke. Melawan kapitalisme kan. Freeport contohnya gitu. Nah, Freeport contohnya kan. Okay. Nah, sehingga kemudian saya berpikir bahwa undang-undang omnibus law ini tidak ada sedikit pun niat dia untuk kemudian menjerumuskan kita negeri ini atau menyengsarakan rakyatnya, ya kan, dengan dengan apa yang dirumuskan di dalam undang-undang, ya kan. Dan kita tidak bisa membaca sebuah undang-undang secara parsial seperti itu kan, karena undang-undang itu kan pasal satu dan yang lain kan saling terkait kan, apalagi ini dalam satu satu kendaraan ya, satu undang-undang yang kemudian sektor-sektor saling mendukung kan, pasti satu yang ini dikuatkan dengan yang lain, satu yang lain dikuatkan dengan yang lain kan begitu kira-kira. Nah itu pun juga nanti ada turunannya PP, ada turunannya keputusan menteri, keputusan presiden dan lain-lain yang kemudian bisa membuat itu menjadi kuat, ya kan. Jadi kuat gitu. Nah,